tanggal 1 Januari 1963, bendera Sang Merah Putih secara resmi akan dikibarkan di samping bendera PBB. Tujuh, pemulangan Angkatan Perang Belanda dan pegawai Belanda harus selesai pada tanggal 1 Mei 63, dan sebentar sesudah itu pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengoper pemerintahan di Irian Barat dari tangan PBB ke tangan kita. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Oke guys, kembali lagi di channel Ancex RR Official. Dan kembali lagi saya akan mereaction sebuah video guys. Itu video jadul juga guys. Kan tetapi bukan kita melihat video jadulnya, tapi hikmah dari video ini guys, yaitu sejarah Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games atau pertandingan se-Asia guys, olahraga baik sepak bola ataupun olahraga lain guys tingkat Asia. Kalau tidak salah ini pertandingan se-Asia yang keempat guys pada tahun 1962, dan Indonesia menjadi tuan rumah guys. Disitulah sejarah kebangkitan olahraga Indonesia guys, mulai dari pembangunan fasilitas olahraga guys, yang terlebih khusus kita telah menyaksikan pembangunan di bidang olahraga ini guys, yaitu pembangunan Gelora Bung Karno guys, itu lapangan sepak bola terbesar se-Asia Tenggara guys. Mungkin kalau tidak salah pada waktu itu bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi mungkin di atau se-Asia guys, karena pada waktu itu lapangan ini mempunyai tempat duduk 100 lebih penonton guys. Memang sangat besar guys. Karena seiring berjalannya waktu, mungkin sekarang kalau tidak salah sudah ditata menjadi hampir 80.000 penonton guys. Kalau tidak salah, mungkin sudah terpangkas jadi 70.000 lebih kursi untuk penonton guys. Memang ini menjadi sejarah guys. Dan di situ juga terlihat para pendahulu atau atlet-atlet Indonesia yang berprestasi guys. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan menyaksikan tayangan video ini, dan tayangan video ini saya ambil di video atau channelnya mungkin TVRI dokumentasi guys, dokumen sejarah dari TVRI. Oke, kita akan menyaksikan bersama-sama. Let's go. Rakyat Indonesia dengan penuh tanggung jawab serta kesadaran telah mempersiapkan diri untuk menghadapi Asian Games keempat agar dapat memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada tamu-tamu olahragawan se-Asia yang akan mengadakan pertandingan dalam berbagai cabang olahraga.
Salah satu kesibukan adalah bertambahnya kendaraan bermotor untuk keperluan sehari-hari. Dan dengan bertambahnya kendaraan bermotor, jalan-jalan yang tidak sesuai lagi dengan bertambahnya penduduk perlu diperlebar untuk memperlancar jalannya lalu lintas. Jembatan Semanggi yang modern dibangun di tengah kota, yang mempunyai persimpangan 4 jurusan bertingkat 2, akan dapat mengatasi kesulitan lalu lintas yang kita hadapi. Dalam menghadapi Asian Games keempat, Jakarta Raya, ibu kota negara Republik Indonesia, kini berwajah baru. Pembangunan viaduk Cawang yang dikerjakan oleh pekerja dan ahli-ahli kita bangsa Indonesia sendiri dapat diselesaikan hanya dalam waktu 6 bulan. Panjang viaduk 60 meter, lebar 27 meter dan tinggi 6,5 meter. Mereka mempergunakan sistem baja pratekan. Bagian atas viaduk ini menghubungkan Cawang, Mampang Perapatan, Selipi, lewat jembatan Semanggi sepanjang 14 km. Dengan demikian, semakin bertambah lancarlah kesibukan lalu lintas, sehingga setiap kendaraan dapat dipergunakan dengan waktu yang pendek dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan umum dan penyelenggaraan Asian Games keempat, maka pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya mengadakan proyek bus dan taksi yang terdiri dari Mercedes-Benz, Icares, Fiat 1800, Fiat 600, sebanyak 1.600 buah. Kepada para calon supir, Gubernur Kepala Daerah selalu menanyakan, apakah mereka sudah memiliki rebewes umum atau belum. Sebab setiap pengendara bis, taksi, dan bemo harus memiliki rebewes umum. Disediakan pula bemo 1.500 buah yang juga untuk pengangkutan umum dan kebutuhan Asian Games. Dengan bertambahnya bis, taksi, dan bemo yang mempergunakan trayek-trayek tertentu, maka kebutuhan penumpang akan semakin dapat dipenuhi. Rakyat yang beribu-ribu jumlahnya yang tak dapat ditampung untuk menyaksikan Asian Games dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan yang sedang berlangsung dalam televisi yang persiapannya kini dikerjakan terus dan siap pada waktunya. Pada tanggal 29 Juni 1962, Menteri Pertama Juanda dan rombongan dengan minat yang amat besar berkenan meninjau pembangunan stasiun televisi yang sedang dibangun untuk penyiaran televisi pada waktu Asian Games berlangsung. Untuk menerangi seluruh kompleks Asian Games, dibangunlah powerhouse yang berkekuatan 15.000 kW. Untuk stadion utama 6.000 kW, 2.000 kW untuk penerangan di perkampungan internasional, sedangkan selebihnya untuk menerangi Jakarta sendiri. Kolam renang atau swimming pool yang berbentuk segi 4 digunakan untuk pertandingan-pertandingan berenang, polo air, dan loncat indah dalam Asian Games keempat dan dapat memuat lebih kurang 8.000 penonton. Untuk menyatakan sampai di mana kemampuan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Asian Games keempat, maka pada tanggal 21-22 April 1962,
Di Jakarta telah diadakan pertemuan Komite Eksekutif Asian Games Federation yang berkenan meninjau kompleks Asian Games pula. Bersama dengan Presiden Asian Games Federation, Sri Sultan Hamengkubuwono, rombongan melihat-lihat swimming pool. Tempat loncat indah ini terdiri dari 3 tingkatan, yakni setinggi 5 meter, 7,5 meter, dan 10 meter. Bangunan yang merupakan segi 4 lainnya, yakni stadion tenis, yang digunakan untuk pertandingan-pertandingan semifinal dan final tenis dan volleyball. Pada pagi harinya digunakan untuk pertandingan tinju. Para anggota Asian Games Federation banyak menerima keterangan dari Insinyur Dendeng. Stadion tenis ini dapat menampung lebih kurang 6.000 penonton. Stadion atletik yang memuat penonton lebih kurang 25.000 dapat digunakan untuk perlombaan atletik, hoki, dan sepak bola. Namun pada Asian Games keempat hanya digunakan untuk pertandingan hoki saja. Para wakil dari dunia olahraga itu sangat tertarik pada sistem drainage dan rumput Manila yang tumbuh dengan hijaunya. Mereka menyatakan hal-hal yang banyak menarik perhatian. Keistimewaan stadion atletik ini ialah satu-satunya stadion yang tidak mempergunakan tiang-tiang pancang di samping sistem drainage agar supaya keadaan lapangan tak tergenang air bila hujan turun. Covered Sport Hall, yang lebih dikenal dengan nama Istana Olahraga Senayan, pernah digunakan untuk perebutan Thomas Cup pada bulan Juni 1961. Pada Asian Games keempat, Istana Olahraga Senayan ini akan digunakan untuk pertandingan-pertandingan dalam ruang tertutup seperti badminton, pingpong, gulat, dan lain sebagainya. Marilah kita menengok ke stadion utama, di mana rakyat Indonesia dengan segenap tenaga dan pikirannya bersama ahli-ahli Uni Soviet bekerja keras menyiapkan bangunan raksasa itu. Perhatian dari tamu Asian Games Federation ditujukan pada konstruksi atap stadion yang berbentuk oval. Pemasangan konstruksi atap yang beratnya 5.000 ton dinaikkan ke atas dalam waktu 7,5 bulan, yang dalam sejarah pembangunan teknik jarang sekali terjadi. Bahan yang digunakan adalah bahan Martin nomor 3 dan seluruhnya didatangkan dari Uni Soviet. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan stadion utama yang dikerjakan siang dan malam, maka setiap hari mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat. Keistimewaan konstruksi terletak pada satu konstruksi cantilever sepanjang 48 meter, yakni bagian yang menonjol ke dalam stadion tidak dengan tiang. Pemasangan atap stadion seluruhnya selesai pada tanggal 12 April 1962. Stadion utama yang dapat memuat 100.000 penonton ini digunakan untuk pembukaan dan penutupan Asian Games keempat, track and field, dan semifinal serta final sepak bola. Hasil bangunan ini menunjukkan bahwa Indonesia yang dikala abad ke-8 mampu membangun Candi Borobudur, ini pada abad ke-20 dapat menunjukkan kemampuannya membangun stadion utama yang cukup mengagumkan. Dengan penuh khidmat, para peserta Asian Games dan para hadirin mengikuti upacara penaikan bendera Asian Games Federation, bendera yang menjadi lambang kebesaran para olahragawan se-Asia. Bersamaan dengan itu, dilepaskan beratus-ratus burung merpati sebagai berita dibukanya Asian Games keempat. Kemudian disusul dengan tembakan meriam sebanyak 17 kali.
Pada tembakan ke-8, masuklah dari pintu selatan pembawa obor yang terakhir yaitu Insinyur Effendi Saleh, seorang atlet veteran Indonesia yang cukup terkenal. Api olahraga tersebut dibawa secara beranting dan berasal dari Desa Majakerta, Indramayu, di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di bawah naungan bendera tim peserta Asian Games keempat, seorang atlet Indonesia, Ferry Sonneville, atas nama seluruh peserta mengucapkan sumpah olahraga. Ikut serta dalam Asian Games ini dengan berlomba secara jujur, menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku dan bercita-cita untuk mengikutinya dengan semangat keolahragaan sejati demi kehormatan negara dan keagungan olahraga. Setelah selesai acara resmi pembukaan Asian Games keempat, diadakan demonstrasi-demonstrasi berupa senam dan tarian sebagai perkenalan kepada para peserta, terutama yang berasal dari luar negeri. Demonstrasi senam kanak-kanak ini dilakukan. Kita kembali ke stadion utama untuk mengikuti pertandingan tolak peluru putra. Masing-masing saling memperlihatkan teknik dan gayanya untuk dapat melempar sejauh mungkin. Dalam pertandingan ini telah keluar sebagai juara pertama Teruo Itokawa dari Jepang dengan lemparan sejauh 15,57 meter. Juara kedua RD Irani dari Indonesia sejauh 14,99 meter. Dan ketiga Jajinder Singh dari India dengan lemparan sejauh 14,91 meter. Dalam hal ini, prestasi Teruo Itokawa telah memecahkan rekod Asian Games. Kini kita beralih ke pertandingan tolak peluru putri untuk babak final. Setelah masing-masing mengadu kekuatannya, akhirnya peserta-peserta dari negeri matahari terbit, Seiko Obonai dan Yasuko Matsuda berhasil menduduki tempat pertama dan kedua dengan lemparan masing-masing sejauh 14,04 dan 13,71 meter. Atlet Filipina Mona Sulaiman menjadi juara ketiga setelah dapat melempar sejauh 11,97 meter. Pertandingan ini diikuti oleh pelari-pelari dari India, Borneo Utara, Pakistan, Jepang, dan Indonesia. Dengan segenap kekuatannya, masing-masing berusaha untuk menyaingi lawannya. Akhirnya keluar sebagai juara pertama Mubarik Shah dari Afghanistan. Pertandingan yang dipimpin wasit dari India ini berjalan cukup seru. Masing-masing pegulat berusaha untuk menjatuhkan lawannya di atas platform gelanggang dan kemudian mengukinya agar tak dapat berkutik lagi. Sorak-sorai penonton menyertai tiap kemenangan angka yang dibuat oleh pegulat-pegulat ini. Tempat yang terletak di Kampung Senayan, Jakarta ini telah terpilih menjadi tempat di mana akan diselenggarakan pesta olahraga Asian Games keempat yang telah ditetapkan akan dilangsungkan di Jakarta pada bulan Agustus 1962. 2,5 tahun yang lalu,
Presiden Soekarno telah memancangkan tiang pertama pembangunan Kompleks Asian Games. Pekerjaan pembangunan Asian Games ini merupakan satu monumen nasional melambangkan kesanggupan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan revolusinya yang besar. Pada tanggal 21 Juli jam 15, Stadion Asian Games keempat yang pembangunannya telah memakan biaya bermiliar rupiah. Tepat pada jam 15.25 menit, Presiden Panglima Tertinggi Republik Indonesia Soekarno tiba, disertai dengan Anastas Mikoyan, Wakil Pertama Dewan Menteri Uni Soviet. Dan perdamaian di seluruh dunia. Terima kasih. Presiden Soekarno dalam amanatnya untuk membuka Stadion Asian Games antara lain berkata, Ini rasa kebangsaan, rasa kebanggaan adalah satu unsur mutlak untuk tiap-tiap bangsa menjadi satu bangsa yang besar dan kuat. tentang pembukaan Asian Games, Presiden berkata bahwa itu bukan saja untuk memupuk persahabatan dan persaudaraan antara semua bangsa di dunia, tetapi pula untuk memupuk rasa kebangsaan kita. Lebih lanjut, Presiden berkata, Maka oleh karena itu, saudara-saudara, inilah tempatnya sekarang ini, kecuali mengucapkan kebanggaan bangsa Indonesia, mengucapkan pula terima kasih kepada pemerintah Soviet Uni yang telah memberi bantuan kepada bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan stadion ini, dan mengucap terima kasih kepada semua pekerja daripada Soviet Uni yang membantu penyelenggaraan daripada stadion ini. Dan saya mengucapkan penghargaan kepada semua tenaga Indonesia yang siang, malam, pagi, surup, maghrib, isya, dohor, seterus-terusnya tidak berhenti-berhenti bekerja agar supaya stadion utama ini bisa dibuka secara resmi pada tanggal 21 Juli 1962, yaitu hari ini. pada jam 16.10 tepat, Presiden menyatakan stadion utama dibuka dengan melambangkan pengguntingan pita kuning dengan didampingi oleh Wakil Pertama Dewan Menteri Uni Soviet Mikoyan. Puncak pemberian ini ialah pertunjukan kembang api dilepaskan dari Taman Persahabatan dalam Kompleks Asian Games. Kini seluruh dunia memusatkan perhatiannya kepada ibu kota Republik Indonesia. Asian Games keempat harus sukses. Sediakan perkampungan internasional yang berjumlah 350 buah gedung untuk menampung lebih kurang 2.100 peserta pria. 400 orang peserta wanita ditampung di gedung bertingkat 8. Perkampungan peserta pria dan wanita terpisah satu sama lain.
Disediakan pula press house yang dapat menampung kira-kira 200 oleh hasil yang sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Asian Games keempat di Jakarta. Ambillah norma-norma yang setinggi-tingginya sebagai tujuan untuk dicapai bersama. Asian Games keempat dimulai pasti pada tanggal 24 Agustus 1962. Mata dunia memandang pada kita. Setiap warga Indonesia wajib menjaga agar nama dan kehormatan negara dan bangsa Indonesia tetap tinggi dan jaya. Dengan penuh rasa haru, tetapi pula dengan penuh keyakinan, saya namakan dalam pidato ini tahun 1962 sebagai tahun kemenangan, a year of triumph. Dengan pendek kata, jika perjuangan bangsa Indonesia didasarkan atas resupim, maka niscaya program dapat dilaksanakan. Bahkan tidak ada satu tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bangsa Indonesia yang kini hampir 100 juta itu. Dan berkekayaan alam yang tiada taranya di muka bumi itu, gemah ribah loh dinawi. Penyelesaian keamanan berkat angkatan bersenjata kita dengan bantuan rakyat telah berhasil menumpas kaum pemberontak. Kartosuwiryo tertangkap, masalah keamanan dapat kita atasi. Dalam Asian Games keempat telah muncul Minarni Tan Yuhok menguasai kejuaraan bulu tangkis se-Asia. Lenny Gumulya merupakan bintang baru muncul dari dunia renang kita. Tahun kemenangan dalam dunia olahraga yang kita saksikan juga kemenangan karena kita berhasil membangun gelombang. Sarengat, atlet muda usia dari Indonesia ini telah menggemparkan dunia olahraga se-Asia. Dalam suasana menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia genap berusia 17 tahun, Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, menjadi perhatian utama rakyat Indonesia dan seluruh dunia. Karena perjuangan bangsa Indonesia pada dewasa ini sedang dalam pelaksanaan Trikora dan Asian Games keempat. Rakyat ibu kota mendapat kehormatan mendengarkan rapat raksasa yang akan dicetuskan oleh Presiden, pemimpin besar revolusi kita, Bung Karno. Dalam amanatnya tanggal 17 Agustus 1962, Presiden menandaskan. Dengan terus terang saya katakan di sini bahwa beberapa kali saya harus ganti kertas oleh karena air mataku kadang-kadang tak dapat ditahan lagi. Tak dapat ditahan lagi oleh rasa gembira pada diri sendiri, rasa terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia yang telah menunjukkan keulatan yang sedemikian itu, dan rasa syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Adil yang telah mengkaruniai perjuangan kita yang ulet itu dengan pahala yang maha tinggi. Dengan penuh rasa haru, tetapi pula dengan penuh keyakinan, saya namakan dalam pidato ini tahun 1962 sebagai tahun kemenangan, a year of triumph. Dengan pendek kata, jika perjuangan bangsa Indonesia didasarkan atas resupim, maka niscaya program dapat dilaksanakan. Bahkan tidak ada satu tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bangsa Indonesia yang kini hampir 100 juta itu.
dan berkekayaan alam yang tiada taranya di muka bumi itu, gemah ribah loh Cinawi. Tentang perjuangan bangsa Indonesia membebaskan Irian Barat, Presiden selanjutnya mengatakan sebagai berikut. Kita tidak mau biarkan kekurang ajaran ini. Menteri Luar Negeri Subandrio saya kirimkan ke sidang PBB di New York dengan hanya satu instruksi saja. Gagalkan usaha Belanda untuk mendirikan negara Papua melalui PBB. Dan Menlu Subandrio masuk gelanggang pertempuran. Dengan sengit ia berjuang. Tentang hasil dari Tri Komando Rakyat, antara lain Presiden mengatakan sebagai berikut. Seluruh rakyat harus menunjukkan setia kawannya kepada gerilyawan-gerilyawan kita yang perwira-perwira itu, yang berjuang mati-matian di Irian Barat. Dan saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah gugur dalam menunaikan tugas suci guna pelaksanaan Tri Komando Rakyat. Dalam meninjau kembali landasan perjuangan bangsa kita, Presiden selanjutnya mengatakan, 6. Tanggal 1 Januari 1963, bendera Sang Merah Putih secara resmi akan dikibarkan di samping bendera PBB. 7. Pemulangan Angkatan Perang Belanda dan pegawai Belanda harus selesai pada tanggal 1 Mei 63. Dan sebentar sesudah itu, pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengoper pemerintahan di Irian Barat dari tangan PBB ke tangan kita. Presiden mengakhiri amanatnya dengan mengajak rakyat Indonesia untuk maju. Karena itu, hei rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan melepaskan konsolidasi dan kemajuan ini. Jangan meninggalkan dasar dan landasan daripada konsolidasi dan kemajuan ini, yaitu Manipal Ustek Resobem. Jangan kendor, jangan ragu-ragu, jangan mandek, berjalan terus atas dasar landasan itu untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih besar lagi. Tahun 62 adalah tahun kemenangan, setidak-tidaknya tahun permulaan kemenangan. Merasalah bangga bahwa kita ini putra-putra Indonesia, merasalah bangga bahwa kita ini anggota-anggota daripada bangsa Indonesia. Kita tidak boleh sombong, tetapi kita mempunyai alasan-alasan dan dasar-dasar yang nyata untuk menghadapi masa datang dengan penuh kepercayaan. Gelagat-gelagat yang kita lihat sekarang ini ialah bahwa Indonesia pasti jaya. Kita selalu suka membayar bea. Kita pasti nanti basuki. Sekian, saudara-saudara. Terima kasih. Pembacaan kembali naskah proklamasi oleh Menteri Perdatam Khairul Saleh mengenangkan kepada kita pada awal pecahnya revolusi nasional kita. Selanjutnya, Menteri Agama Kiai Haji Syaifuddin Zuhri memanjatkan doa semoga perjuangan bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mengenang pahlawan kita. Bangsa Indonesia akan tetap meneruskan perjuangannya di bawah kibaran bendera pusaka Sang Merah Putih yang kini kita puja dan hormati.
Kita maju terus dengan modal kepercayaan, kekuatan diri sendiri, dan dengan alat yang ada pada kita. Oke guys, itulah cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, yaitu sejarah kebangkitan di bidang olahraga untuk bangsa Indonesia guys. Yaitu kita telah melihat pembangunan mulai dari jalan-jalan guys, atau gedung-gedung lain untuk membantu atas terlaksananya kegiatan Asian Games keempat pada tahun 1962 guys. Itu merupakan sejarah guys di bidang olahraga guys untuk bangsa Indonesia. Dan kita telah menyaksikan pidato-pidato dari Bapak Presiden pertama guys, itu Bapak Soekarno, menyangkut pembangunan yang telah terlaksana guys. Yang lebih pokok yang kita telah saksikan bersama yaitu pembangunan stadion utama Gelora Bung Karno guys, yang begitu megah. Dan pada waktu itu guys, mungkin kalau tidak salah sejarah pembangunan infrastruktur sepak bola terbesar di Asia Tenggara guys. Mungkin kalau tidak salah guys, di Asia, karena dapat menampung penonton sampai 100.000 lebih guys penonton. Dan karena seiring berjalannya waktu guys, mungkin sekarang karena sudah dipangkas untuk merenovasi Gelora Bung Karno ini guys, terkurang atau berkurang menjadi kalau tidak salah 70.000 lebih guys penonton untuk saat sekarang. Karena dipangkas dari 100.000 lebih menjadi 70.000 lebih kursi penonton guys. Memang sangat membanggakan guys buat bangsa Indonesia guys, mempunyai stadion yang semegah ini guys. Dan kita telah menyaksikan juga pidato Bapak Presiden di HUT kemerdekaan bangsa Indonesia guys pada waktu itu, yang kalau tidak salah genap 17 tahun guys. Jadi tanggal 17 genap 17 guys pada waktu itu di tahun 1962. Jadi itulah video yang sudah saksikan bersama tadi, dan itu menjadi sejarah bagi kita bangsa Indonesia guys. Dan kita telah menyaksikan para pahlawan olahraga pada waktu itu guys. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini guys, agar saya tidak bosan-bosan mengupload video untuk memberi informasi ataupun menghibur teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi.